Liverpool kembali menghadapi dilema serius di bursa transfer. Target utama mereka, Alexander Isak yang selama ini digadang-gadang sebagai pengganti Darwin Núñez, kini terancam hilang dari radar. Bukan karena harga yang terlalu tinggi, melainkan karena langkah cepat dan agresif dari Newcastle United yang mendekati Hugo Ekitike, striker muda yang tengah bersinar bersama Eintracht Frankfurt. Transfer ini terlihat sepele di permukaan, tapi bagi Liverpool ini bisa menjadi batu sandungan besar dalam proyek peremajaan lini serang mereka. Arne Slot sangat menyukai tipe penyerang seperti Isak, cepat, teknikal, dan mampu membuka ruang bagi pemain lain seperti Salah atau Luis Diaz. Itulah mengapa Liverpool memprioritaskan Isak sebagai target utama musim panas ini. Namun dengan Newcastle mulai mengebut negosiasi untuk Ekitike dengan tawaran mencapai 80 juta euro, situasi berubah cepat. Banyak yang menilai bahwa Ekitike datang sebagai pengganti Isak dan ini membuka kemungkinan bahwa Liverpool bisa segera mengajukan penawaran konkret. Tapi kenyataannya jauh lebih rumit. Menurut laporan dari berbagai media Inggris dan Jerman, Newcastle tidak sedang mencari pengganti Isak. Justru sebaliknya, mereka berambisi membentuk duet lini depan masa depan dengan menggabungkan dua striker muda penuh potensi, Isak dan Ekitike. Bahkan kabarnya Newcastle tengah menyiapkan kontrak baru untuk Isak sebagai bukti bahwa mereka tidak akan menjual sang striker Swedia ke klub manapun. Ini menjadi kabar buruk bagi Liverpool karena peluang mendapatkan Isak bisa benar-benar sirna. Liverpool sendiri tidak tinggal diam. Mereka mulai membuka komunikasi dengan agen-agen pemain lain, termasuk Jan-Philipp Mateta dari Crystal Palace dan Santiago Gimenez dari Feyenoord. Namun jelas bahwa nama-nama tersebut hanya opsi cadangan. Di mata tim rekrutmen Anfield, Isak masih yang paling sesuai dengan proyek Arne Slot. Dan jika peluang itu benar-benar tertutup karena Newcastle berhasil mengamankan Ekitike, Liverpool mungkin harus menurunkan ekspektasi atau mencari alternatif kreatif lainnya. Yang menarik, Liverpool sebenarnya pernah memantau Hugo Ekitike sejak masa mudanya di PSG, namun tidak pernah benar-benar bergerak maju. Kini jika Ekitike jadi ke Newcastle, mereka tidak hanya kehilangan dua target sekaligus, tetapi juga harus menghadapi lini depan baru yang menakutkan dari tim pesaing langsung di Premier League. Dua Isak dan Ekitike bisa menjadi ancaman nyata bagi pertahanan tim-tim besar, termasuk Liverpool sendiri. Waktu terus berjalan dan tekanan semakin besar. Dengan Darwin Núñez yang terus dikaitkan dengan Napoli dan beberapa klub Serie A lainnya, Liverpool tak punya banyak waktu untuk ragu. Bursa transfer bukan sekadar soal siapa cepat, tapi siapa yang berani mengambil keputusan sebelum semua pintu tertutup. Dan jika benar Isak tetap bertahan dan Ekitike resmi ke Newcastle, maka inilah momen di mana Liverpool harus menentukan arah baru dalam membangun ulang barisan penyerang mereka. Liverpool kembali menjadi pusat perhatian di bursa transfer musim panas, bukan karena pembelian besar, tetapi karena satu nama yang mulai digoda klub raksasa Eropa lainnya, Ibrahima Konate. Bek tengah asal Prancis itu disebut-sebut jadi target utama Real Madrid berikutnya setelah sukses mendapatkan Trent Alexander-Arnold secara gratis. Real Madrid tampaknya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, terlalu cepat mengajukan penawaran yang ditolak mentah-mentah oleh Liverpool. Kali ini, mereka memilih pendekatan yang berbeda. Sabar, tenang, dan menunggu momen tepat, sembari diam-diam menyusun rencana besar untuk merebut Konate dari Anfield. Sikap Real Madrid ini bukan tanpa alasan. Mereka telah belajar banyak dari transfer Trent yang awalnya ditolak Liverpool namun akhirnya terjadi karena kontraknya habis dan tidak diperpanjang. Untuk Konate, situasinya mirip. Kontraknya akan berakhir pada musim panas 2026. Artinya, musim ini adalah musim penentu. Jika Liverpool tak segera memperpanjangnya, maka musim depan Real Madrid bisa bergerak bebas dan bahkan menandatangani Konate secara gratis. Florentino Perez paham betul bahwa tekanan waktu ada di pihak The Reds dan mereka hanya perlu menunggu celah. Namun di sisi lain, Liverpool sadar bahwa mereka sedang diawasi. Setelah kehilangan Trent, kehilangan Konate akan menjadi tamparan keras untuk proyek Arne Slot yang sedang dibangun. Konate bukan sekadar bek biasa. Dia adalah satu dari sedikit pemain bertahan Liverpool yang memiliki kombinasi kecepatan, kekuatan, dan ketenangan bermain di bawah tekanan. Saat Virgil van Dijk mulai memasuki masa-masa akhir dalam karirnya, Konate sebenarnya disiapkan untuk menjadi pemimpin baru di lini belakang. Kehilangannya bisa mengacaukan rencana jangka panjang klub.
Masalahnya, Liverpool belum menunjukkan gerakan konkret untuk memperpanjang kontrak Konate. Sejauh ini belum ada negosiasi resmi, hanya rumor dan wacana internal. Sementara itu, Madrid terus memantau, dan media Spanyol menyebut bahwa mereka siap menunggu hingga musim depan untuk bergerak. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan bahwa Real Madrid siap menawarkan paket mirip seperti yang mereka lakukan pada David Alaba atau Antonio Rudiger, mengamankan pemain top secara gratis dengan gaji besar dan bonus signing fee yang menggiurkan. Ketika Madrid diam, publik Anfield justru mulai bertanya-tanya, apakah ini pertanda bahwa Liverpool siap melepas Konate? Atau apakah klub hanya menunggu waktu yang tepat untuk memperpanjang kontraknya? Beberapa analis bahkan menyebut bahwa Liverpool bisa saja menjual Konate musim panas ini jika tawaran besar datang, daripada kehilangan secara gratis di 2026. Apalagi, laporan dari media Inggris menyebut bahwa Real Madrid bersedia membayar antara 50 hingga 60 juta euro jika Liverpool ingin melepasnya sekarang. Nilai itu cukup besar untuk pemain yang kontraknya tinggal 2 tahun. Jika melihat ke dalam skuad, situasi makin kompleks. Kedatangan bek baru seperti Matt Guehi dari Crystal Palace disebut sebagai sinyal awal bahwa Liverpool tengah bersiap mengantisipasi kepergian salah satu bek inti mereka. Di saat yang sama, Arne Slot membutuhkan bek yang benar-benar bisa bermain dalam sistem barunya, mendorong garis pertahanan tinggi, agresif dalam duel 1 lawan 1, dan bisa membangun serangan dari belakang. Konate sejatinya cocok dengan profil itu, tapi jika kepergiannya tak bisa dihindari, Liverpool harus bergerak cepat mencari pengganti. Apapun yang terjadi, satu hal jelas, Real Madrid bermain cerdas. Mereka tidak terburu-buru, mereka tidak frontal. Mereka membiarkan waktu bekerja untuk mereka seperti yang sudah mereka lakukan pada Alaba, Rudiger, dan sekarang Trent. Liverpool harus belajar dari pengalaman itu. Jika tidak, bukan tidak mungkin musim depan mereka kembali kehilangan pemain kunci, kali ini di jantung pertahanan, tanpa mendapat sepeser pun. Bagi para fans Liverpool, ini bukan sekedar cerita transfer. Ini pertarungan antara klub yang sedang membangun ulang identitas melawan kekuatan yang terus-menerus merebut bagian dari warisan mereka. Konate mungkin diam, tapi pembicaraan tentang masa depannya kini semakin nyaring. Dan di tengah sunyinya negosiasi, Real Madrid hanya tersenyum, menunggu satu momen lengah dari Anfield. Liverpool dan Arsenal kini saling beradu cepat dalam perburuan bintang muda Real Madrid Rodrygo Goes. Jika selama ini Arsenal disebut sebagai peminat utama, kini Liverpool muncul sebagai penantang serius dengan tawaran ambisius dan janji proyek jangka panjang yang bisa menggoda sang pemain untuk meninggalkan Santiago Bernabeu. Rodrygo tengah berada di persimpangan karir. Musim lalu, ia memang mencetak gol-gol penting. Namun kedatangan Kylian Mbappe serta kebangkitan Vinicius Junior membuat posisinya semakin terancam. Dalam laga-laga krusial termasuk semifinal Liga Champions melawan PSG, ia bahkan hanya menjadi penonton dari bangku cadangan. Di balik layar, Real Madrid disebut mulai membuka pintu bagi kepergiannya dengan bandrol yang dipatok di kisaran 90 euro sampai 100 juta euro. Arsenal yang telah lama mengagumi gaya bermain Rodrygo menjadikan pemain Brasil ini sebagai target prioritas musim panas. Mikel Arteta melihatnya sebagai pelengkap sempurna untuk lini serang The Gunners. Dan laporan menyebut mereka siap menebus harga tinggi demi merekrutnya. Namun cerita tak berhenti di sana. Liverpool masuk ke meja perundingan dengan niat yang tak kalah besar. The Reds yang saat ini sedang mengevaluasi masa depan Luis Diaz melihat Rodrygo sebagai suksesor ideal. Apalagi, secara teknis, Rodrygo memang lebih nyaman bermain di sisi kiri serangan, posisi yang kini dihuni Diaz. Menariknya, ini bukan pertama kali Liverpool mendekati Rodrygo. Pada 2017 silam, ketika sang pemain masih di Santos, Liverpool pernah mengajukan tawaran sebesar 2,5 juta. Saat itu Rodrygo menolak dengan alasan terlalu dini untuk pindah ke Eropa. Kini, 7 tahun kemudian, takdir seolah memberi kesempatan kedua bagi Anfield dan sang bintang muda. Liverpool juga menawarkan lebih dari sekunder uang. Mereka menjanjikan waktu bermain signifikan, posisi natural di sayap kiri, serta proyek besar untuk merebut kembali kejayaan Eropa.
Dalam proyek Arne Slot yang berbasis pada pressing tinggi dan transisi cepat, Rodrigo dinilai sangat cocok menjadi salah satu motor utama. Selain cepat dan lincah, ia juga terbukti tajam di laga-laga besar, modal penting untuk bersaing di Liga Inggris dan Liga Champions. Langkah Liverpool ini pun bisa menjadi titik balik dalam strategi transfer mereka. Jika benar menjual Nunes atau Diaz, The Reds bakal memiliki dana besar yang bisa langsung dialihkan untuk memboyong Rodrigo. Transfer ini juga bisa menjadi simbol awal era baru di mana Liverpool berani bersaing secara finansial dengan klub-klub besar lain dalam merebut pemain top dunia. Tapi jalan menuju Anfield tak mudah. Arsenal masih jadi favorit di atas kertas. Rodrigo sendiri belum membuat keputusan final meskipun laporan menyebut ia akan mempertimbangkan klub yang menjanjikan posisi inti dan peran sentral dalam proyek tim. Hal inilah yang bisa jadi senjata rahasia Liverpool, sebab Slot diyakini akan membangun ulang tim dengan memberi ruang lebih kepada pemain-pemain kreatif seperti Rodrigo. Dengan bursa transfer yang masih terbuka lebar, peran Liverpool versus Arsenal belum menemukan pemenangnya. Yang jelas, Rodrigo kini bukan sekadar target transfer. Ia adalah simbol ambisi, arah proyek, dan sinyal seberapa besar Liverpool bersedia bertarung di era sepak bola modern yang semakin brutal. Jika Anfield mampu menyambut dia dengan proyek yang tepat dan jaminan kepercayaan, bukan tidak mungkin Rodrigo akan menjadi cerita besar berikutnya di bawah sorotan lampu Stadion Anfield. Dan jika itu terjadi, sejarah pun akan mencatat bahwa mimpi yang tertunda sejak 2017 akhirnya menjadi kenyataan. Setelah 2 musim penuh frustrasi bersama Darwin Núñez yang seringkali tampak lebih seperti teka-teki daripada mesin gol, The Reds kini siap mengambil langkah nyata. Membuka pintu keluar untuk sang striker Uruguay dan mengalihkan fokus ke target yang jauh dari sorotan utama, namun justru punya efisiensi yang dicari. Gianfilippo Mateta, penyerang Crystal Palace, kini berada di radar utama klub Merseyside sebagai pengganti potensial Núñez. Bagi sebagian pendukung, nama Mateta terdengar seperti downgrade. Tapi bagi manajemen Liverpool, ini bukan sekedar soal nama besar, ini tentang efektivitas, adaptasi, dan kecocokan dengan proyek taktik yang sedang dibangun Arne Slot. Musim lalu, Mateta mencetak 18 gol di Premier League, tampil konsisten bahkan di tim Palace yang minim servis elit. Ia bukan hanya kuat secara fisik dan klinis di depan gawang, tetapi juga sudah terbukti tahan banting di atmosfer keras Premier League, sesuatu yang kerap jadi kendala besar bagi rekrutan asing. Kontak sudah dilakukan. Menurut laporan dari Liputan 6 dan sejumlah media Inggris, Liverpool telah bertemu dengan agen Mateta di Paris membuka pembicaraan serius soal kemungkinan transfer. Ini bukan gerakan impulsif. Langkah ini muncul dari evaluasi mendalam di dalam klub. Darwin Núñez dinilai belum mampu menjawab kebutuhan dasar sebagai target man Liverpool, terutama ketika menghadapi lawan-lawan dengan garis pertahanan dalam. Penyelesaiannya sering mengecewakan dan terlalu banyak peluang emas terbuang di laga-laga penting. Sementara itu, rumor terus berkembang bahwa Napoli siap menampung Núñez dengan potensi skema barter atau dana segar. Jika Núñez pergi, Liverpool tak ingin mengulangi kesalahan lama, mendatangkan penyerang yang butuh waktu lama untuk beradaptasi. Mereka ingin striker yang bisa langsung masuk ke tim, paham kerasnya liga, dan mampu memberikan kontribusi sejak hari pertama. Dan disitulah nama Mateta jadi menarik. Tak perlu glamor tapi bisa kerja. Mateta mungkin bukan superstar, tapi ia punya atribut yang sangat cocok untuk pendekatan slow, bermain sebagai pemantu, membuka ruang, bahkan menekan tinggi sejak garis depan. Ia tak menuntut spotlight dan justru itulah yang membuatnya berharga. Di era ketika Liverpool ingin membangun ulang bukan dari popularitas, tetapi dari fondasi yang kuat dan solid, Mateta adalah opsi masuk akal. Bandingkan dengan opsi lain seperti Alexander Isak dari Newcastle. Isak memang lebih muda, lebih teknikal, dan punya potensi lebih besar di mata pasar. Tapi Newcastle memasang harga tinggi diperkirakan hingga 100 juta, angka yang bisa melumpuhkan fleksibilitas transfer Liverpool. Sementara Mateta, dengan banderol jauh lebih rendah, membuka ruang manuver untuk memperkuat area lain seperti gelandang kreatif atau bek kanan cadangan. Dan di balik semua ini muncul satu tema besar. Liverpool kini bergerak dengan prinsip efisiensi. Mereka tidak lagi tergoda untuk membeli pemain hanya karena hype atau nama besar. Era baru ini adalah tentang membangun skuad fungsional, bukan sekedar glamour.
Seperti di masa kejayaan Klopp ketika nama-nama seperti Wijnaldum, Matip, dan Robertson dibawa dengan harga murah tapi memberi dampak luar biasa, Liverpool kini tampaknya mencoba kembali ke filosofi itu. Mateta bisa jadi bagian dari pola itu. Rekrutan yang terlihat biasa tapi menjadi luar biasa karena sistem yang mendukung. Dengan Nunes yang makin dekat ke pintu keluar dan Mateta yang makin dekat ke Anfield, Liverpool menulis babak baru dalam revolusi skuad mereka. Bukan dengan dubbita, tapi dengan presisi. Bukan lewat nama besar, tapi lewat kerja keras. Dan siapa tahu, saat musim bergulir nanti, Mateta justru menjadi pembelian paling underrated musim panas ini. Yang diam-diam mengembalikan ketajaman lini depan Liverpool, 1 gol di 1 malam Anfield yang penuh periakan. Di tengah geliat transfer yang terus memanas, Liverpool kembali menunjukkan betapa seriusnya mereka membangun kekuatan baru. Setelah membawa pulang trofi Premier League secara dominan musim lalu, Arne Slot kini bergerak cepat untuk menyempurnakan skuadnya. Target selanjutnya, seorang bek tengah tangguh. Dan nama yang kini jadi incaran utama adalah Marc Guehi. Liverpool disebut tengah menyiapkan tawaran 1 kali jalan, take it or leave it, senilai 40 juta pound sterling, untuk bek timnas Inggris berusia 25 tahun itu. Crystal Palace tahu mereka berada dalam posisi sulit. Kontrak Guehi tinggal tersisa 12 bulan dan sang pemain tidak menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang masa tinggalnya di Selhurst Park. Tapi ia juga tidak memaksa untuk hengkang. Sebuah sikap tenang yang justru membuat situasi semakin rumit. Sementara itu Arsenal juga mengincarnya, tapi Liverpool lebih cepat bergerak. Slot tak mau menunggu terlalu lama. Ia tahu setelah kehilangan Jarell Quansah ke Bayer Leverkusen dalam kesepakatan senilai 35 juta pound, sektor pertahanan butuh darah segar. Saat ini Liverpool masih punya Virgil van Dijk, Joe Gomez, dan Ibrahima Konate. Tapi kondisi fisik Gomez yang sering terganggu cedera serta masa depan Konate yang belum jelas. Karena kontraknya segera habis tahun depan, membuat Liverpool harus bertindak sekarang. Tak bisa menunda. Slot sebenarnya sudah memperkuat lini belakang dengan merekrut Milos Kerkez dan Jeremy Frimpong. Di lini tengah, mereka bahkan memecahkan rekor transfer klub dengan mendatangkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Tapi tanpa tambahan di jantung pertahanan, puzzle ini belum lengkap. Marc Guehi bukan sekadar pengisi lubang. Ia baru saja melewati musim luar biasa bersama Crystal Palace. Tak hanya membawa timnya meraih posisi tertinggi dalam sejarah Premier League, ia juga memimpin Palace menjuarai Piala FA musim lalu. Bukan tugas mudah, tapi ia melakukannya dengan ketenangan dan kepemimpinan seorang bek sejati. Liverpool tahu potensi ini tidak boleh dilewatkan. Tawaran sebesar 40 juta pound disiapkan sebagai satu-satunya proposal. Tidak ada ruang untuk negosiasi ulang. Palace tinggal memilih, menerima sekarang atau kehilangan Guehi secara gratis musim depan. Menariknya, bukan hanya Guehi yang mungkin akan angkat kaki dari Palace. Eberechi Eze, sang playmaker lincah, juga masuk dalam radar klub-klub besar. Ia punya klausul rilis senilai 68 juta pound. Arsenal menjadi tujuan favorit sang pemain, tapi Liverpool juga ikut memantau situasinya. Meski begitu, setelah kedatangan Wirtz, belum ada tanda bahwa Slot masih memprioritaskan tambahan di lini serang. Untuk sekarang, fokus penuh Liverpool tertuju pada satu nama, Marc Guehi. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, The Reds akan segera menambah satu benteng baru dalam perjuangan mempertahankan mahkota juara. Pergerakan cepat, tawaran tegas, dan visi jelas, era Arne Slot benar-benar telah dimulai.